Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 3 November 2021 dalam pekan ke-31 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 13 ayat 8-10 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33. Kata-kata Yesus dalam bacaan Injil hari ini cukup mengejutkan logika kemanusiaan kita. Kok bisa? Memangnya kenapa? Kepada orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Dia, Yesus berkata, jika seseorang tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak layak menjadi muridku. Saudari dan saudara yang terkasih, kita mungkin secara dangkal atau sepintas akan berpikir, apakah kata-kata Yesus ini tidak bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan sendiri, bahwa orang harus mengasihi sesamanya manusia seperti dirinya sendiri. Apakah ajaran itu atau kata-kata Yesus itu tidak bertentangan dengan ajaran yang mengatakan atau yang menegaskan harus mengasihi sesama, termasuk ayah, ibu, mungkin istri, mungkin suami, mungkin anak-anak, atau siapapun itu. Saudari dan saudara yang terkasih, bacaan pertama juga berbicara tentang kasih. Rasul Paulus mengajak jemaatnya di Roma untuk jangan pernah berhutang kepada sesamanya selain kasih. Dengan kata lain, Rasul Paulus juga mengajak jemaatnya di Roma untuk selalu mengasihi sesamanya. Lalu apa artinya kata-kata Yesus yang mengatakan bahwa siapa yang tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya tidak akan menjadi muridnya. Saudari dan saudara yang terkasih, sesungguhnya kita berada pada sebuah perintah yang sama, yakni mengasihi. Kasih akan Allah dan kasih kepada sesama. Kita baru akan mampu memahami kata-kata Yesus tadi yang kedengarannya atau yang kelihatannya mengejutkan logika kemanusiaan kita. Atau kalau secara sepintas kita mungkin lihat sedikit ada pertentangan antara hukum yang pertama dan terutama, mengasihi Allah dan sesama, dan di sisi lain kata-kata Yesus dalam bacaan Injil hari ini membenci ayah, ibu, istri, anak. Sesungguhnya, sekali lagi saya tegaskan, ada satu hal yang sama yang disampaikan, kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama. Nah, pada saat yang sama, pada saat orang harus mengasihi Allah ataupun sesama, Yesus mengharapkan supaya pada saat seperti itu orang mengambil keputusan yang benar, yakni memprioritaskan kasih kepada Allah daripada kasih kepada sesama. Kata membenci, kata dasarnya benci, itu sesungguhnya berasal
atau berangkat dari istilah Yunani miseon. Artinya tidak terlalu disukai. Maksudnya ketika orang berhadapan dengan di satu sisi harus mengasihi Tuhan dan di sisi lain harus mengasihi sesama, termasuk orang tua, istrinya atau anaknya atau apapun itu. Saat seperti itu orang diminta untuk tidak menyukai orang tua, istri, anak, ayah, ibu, atau apapun yang lain, atau siapapun yang lain. Dan orang harus memilih lebih mengasihi Allah ketimbang yang lain. Itu maksudnya. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita harus jujur dengan kehidupan kita, banyak kali kasih kepada Allah itu selalu diabaikan. Itu selalu, atau katakanlah banyak kali diabaikan kalau dibandingkan dengan kasih kepada sesama, kasih kepada keluarga, kasih kepada pasangan, entah istri atau anak atau suami. Saya beri contoh. Kebiasaan orang kota adalah berweekend mulai Jumat sore sampai hari Minggu malam, baru kemudian kembali ke rumah. Jumat sore sudah mulai siap-siap berangkat ke sebuah tempat ya untuk senang-senang di sana bersama dengan keluarganya. Orang selalu mengatakan family time. Oke. Tapi pada saat-saat seperti itu orang lalu mengabaikan kasihnya kepada Allah, yakni harus mengikuti ibadah pada hari Minggu misalnya. Orang lebih mau bersenang-senang karena katanya waktu untuk keluarga, untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak daripada Tuhan. Nah, inilah persoalan yang sering kita alami atau yang sering manusia alami dalam kesehariannya. Lebih mementingkan keluarga, pasangannya, istrinya, suaminya, anaknya daripada Tuhan. Nah, Yesus mengharapkan pada saat-saat seperti itu orang jangan mengabaikan Tuhan. Seharusnya kalaupun kita berweekend, carilah tempat di mana kita bisa beribadah pada hari Minggu bagi kita orang Kristen. Sesudah itu kembali lagi kepada keluarga dan bersenang-senang, bersukacita, bergembira bersama keluarga sebagai ungkapan cinta kepada keluarga. Saudari dan saudara terkasih, semoga melalui bacaan liturgi hari ini kita diingatkan supaya dalam skala prioritas seperti apapun itu kita diminta untuk memprioritaskan Tuhan dibandingkan dengan sesama, entah itu keluarga, suami, istri, anak, ataupun yang lain-lain. Saudari dan saudara terkasih, memang tidak mudah untuk itu, tetapi kita diminta untuk terus belajar dan belajar untuk melepaskan sejauh mungkin apa yang mengikat kita sampai yang menghalangi kita untuk mencintai Tuhan lebih pada saat-saat tertentu dalam keseharian kita. Tuhan memberkati.